Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang di modul kelima ini, yaitu tentang kelas diagram. Nah, kelas diagram. Di sini bab 1 ada abstrak ya. Dalam pembuatan sebuah perangkat lunak terdapat beberapa tahapan yang di dalamnya seperti perancangan-perancangan diagram-diagram yang memudahkan untuk pembuatan software itu sendiri. Nah, pada praktikum kali ini kita akan berfokus untuk membuat sebuah kelas diagram sesuai dengan program yang akan dibuat. Kelas diagram itu sendiri berfungsi untuk menggambarkan struktur sistem yang akan dibuat. Kelas diagram berfungsi untuk memudahkan dalam implementasi development karena paling dekat dengan pengaplikasian kode untuk pembuatan software itu sendiri. Nah, selanjutnya ada hasil praktikum ini ya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Doni Hadimas. Untuk Doni Hadimas, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama ada tabel login. Pada tabel login terdapat atribut-atribut seperti username, password, tipe user. Kemudian di dalam tabel ini juga ada metode masuk yang berfungsi untuk login ke dalam sistem. Kemudian ada hak akses untuk menentukan tipe-tipe user itu. Kemudian ada tabel pasien. Pada tabel pasien ini juga terdapat atribut nomor pasien, nama pasien, alamat pasien ini, telepon pasien, tanggal lahir pasien, jenis kelamin pasien, tanggal registrasi. Kemudian di dalam tabel ini juga terdapat metode tambah pasien untuk menambahkan data pasien, kemudian ada edit pasien untuk mengedit data si pasien, kemudian ada hapus pasien untuk menghapus data pasien. Selanjutnya ada tabel pegawai. Dalam tabel pegawai terdapat beberapa atribut seperti NIP, nama pegawai, alamat pegawai, telepon pegawai, tanggal lahir pegawai, sampai jenis kelamin pegawai. Pada tabel ini juga terdapat metode tambah pegawai yang sama seperti tadi untuk menambahkan pegawai. Kemudian ada edit pegawai untuk mengedit pegawai tersebut, kemudian ada hapus pegawai untuk menghapus data-data dari si pegawai tersebut. Selesai, saya kembalikan kepada Kapi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Diaul Rabani. Untuk Muhammad Diaul, dipersilahkan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tabel pada jadwal praktek, di mana dalam tabel ini tersedia atribut kode jadwal, hari, jam mulai, serta jam selesai, di mana di sini ada beberapa metode. Yang pertama, metode input jadwal, di mana kita bisa menginput data jadwal, baik hari, jamnya kapan, dan jam selesainya berakhir. Lalu ada hapus jadwal. Metode ini dipakai untuk menghapus suatu jadwal yang ingin kita hapus. Selanjutnya ada edit jadwal, di mana kita bisa mengedit jadwal baik itu hari, jam mulai, dan jam selesai. Selanjutnya ada tabel dokter. Di situ terdapat atribut kode dokter, nama dokter, alamat dokter, dan telepon dokter. Di sana juga ada metode tambah dokter, di mana untuk menambahkan data-data dokter, baik nama, alamat, nomor telepon, dan nama. Selanjutnya ada edit data dokter, di mana di sana juga sama untuk mengedit data nama dokter, alamat dokter, telepon dokter. Selanjutnya ada hapus data dokter, di mana kita bisa menghapus data dokter tersebut. Selanjutnya ada tabel poliklinik. Di dalam tabel poliklinik ini terdapat dua atribut. Yang pertama kode poli dan juga nama poli. Nah, di sini ada 3 metode. Yang pertama, tambah poli. Tambah poli ini untuk kita edit, kita tambah untuk penyuluhan apa yang ingin kita ikuti, baik sesuai penyakit pada pasien. Lalu ada edit poli untuk mengedit data tersebut. Lalu ada hapus poli yang ingin dihapus.
mungkin selesai, akan dikembalikan kepada Kapi. Oke, baik, terima kasih untuk Muhammad Awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Silviana Anggreni. Untuk Silviana, dipersilakan. Baik, terima kasih Kavi. Di sini saya akan menjelaskan tabel jenis biaya. Terdapat atribut ID jenis biaya, nama biaya, dan tarif. Kemudian ada tabel pendaftaran. Terdapat atribut di dalamnya ada nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran, dan nomor urut. Sedangkan untuk metodenya ada input pendaftaran yang berfungsi untuk menambahkan data pasien atau data pendaftaran. Terima kasih. Kembalikan kepada Kavi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak. Bapak, dipersilakan. Baik. Selanjutnya adalah tabel pemeriksaan. Tabel pemeriksaan memiliki atribut, nomor pemeriksaan, keluhan, diagnosa, perawatan, tindakan, berat badan, tensi diastolik, dan tensi sistolik. Pada tabel pemeriksaan ini juga mempunyai metode, yaitu input pemeriksaan ini untuk menambah data pasien yang diperiksa. Lalu untuk edit ini untuk mengubah data pasien yang diperiksa, lalu yang ini untuk menghapus data pasien yang diperiksa. Lalu selanjutnya ke tabel resep, memiliki atribut nomor resep, dosis, dan jumlah. Untuk metodenya, input resep ini untuk memasukkan data resep obatnya. Lalu edit resep ini mengubah data resepnya, lalu hapus resep untuk menghapus data resepnya. Lalu yang terakhir ini tabel data obat memiliki atribut kode obat, nama obat, merek satuan, dan harga jual. Untuk metodenya, yang pertama adalah input obat. Input obat ini untuk menambahkan data si obatnya, lalu hapus obat untuk menghapus data obat, dan yang terakhir edit obat untuk mengubah data obat. Kembalikan kepada Kavi. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana alur kelas diagram ini ya. Yang pertama ada tabel login. Nah, tabel login ini pertama dipunyai oleh pegawai dan satu lagi dokter. Terus pegawai nanti akan melayani pendaftaran. Nah, nanti pendaftaran ini akan melibatkan dosen. Nah, dosen ini akan melakukan pendaftaran. Setelah dilakukan pendaftaran, maka akan diperiksa oleh, nah di sini kan ada jadwal praktek. Nah, nanti akan diperiksa sesuai dengan jadwal praktek. Nah, jadwal praktek ini dipunyai oleh dokter. Nah, dokter ini memiliki poliklinik, yaitu misalkan ada poli mata, ada poli kandungan, dan lain-lain. Nah, setelah ditentukan dokternya dan jadwal dokternya bagaimana, akan dilakukan pemeriksaan. Nah, di pemeriksaan ini nanti kalau pasien sudah berobat, maka akan ada riwayat pemeriksaan ya, dan itu akan memudahkan dokter nantinya. Nah, setelah diperiksa, maka pasien akan mendapatkan resep. Nah, resep ini berisi obatnya. Setelah diperiksa dan mendapatkan resep dan lain-lain, maka akan terdapat rincian biaya. Nah, di rincian biaya ini akan dikembalikan ke pasien tadi. Nah, mungkin untuk alurnya sekian ya. Dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami. Mohon maaf, mungkin banyak kesalahan dalam penjelasannya. Saya tutup sebagai perwakilan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.